Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang keempat dengan judul Air Bah. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, terangi hati dan pikiran kami. Biarlah firman ini boleh membawa pelajaran yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, pelajaran yang keempat kita akan bahas tentang air bah. Ayat yang akan menjadi landasan pembahasan kita diambil dari Matius 24 ayat yang ke-37. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita akan pelajari apa yang terjadi di zaman Nuh. Dan kemudian kita juga akan belajar bersama-sama apa yang perlu disiapkan oleh umat-umat Tuhan tatkala kedatangan Anak Manusia itu, yaitu Yesus sendiri, datang di awan-awan untuk kedua kalinya. Saudara, Kejadian pasal 6 ayat yang kelima memberikan informasi yang jelas bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Apa yang terjadi ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia begitu besar, bahkan kecenderungan hatinya selalu kepada kejahatan? Kita akan lihat kepada kata kerja awal ketika Tuhan menciptakan bumi ini, yaitu kata kerja yang mengarahkan kepada tof, baik. Allah melihat baik. Tetapi kali ini, di pasal ini, kita melihat yang sebaliknya. Allah melihat bahwa yang ada ialah kejahatan. Bahkan kecenderungan hati membuahkan kejahatan. Bukan kata tof lagi, tapi kata rah. Seolah-olah Tuhan menyesali bahwa Dia menciptakan dunia yang sekarang penuh dengan rah, kejahatan. Namun saudaraku, penyesalan Tuhan juga mengandung unsur keselamatan. Kata Ibrani untuk maaf atau nakam digaungkan dalam nama Nuh, Noh, yang berarti penghiburan. Jadi, tanggapan Tuhan atas kejahatan ini memiliki dua sisi. Ini berisi ancaman keadilan yang menyebabkan kehancuran bagi beberapa orang. Namun, tanggapannya menjanjikan penghiburan dan belas kasihan yang menuntun pada keselamatan juga bagi orang lain. Dengan kata lain, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan, masih menunjukkan kasih karunia kepada anak-anak Tuhan yang mau mendengar dan mengikuti akan perintah-perintahnya. Apakah berlangsung sampai saat ini? Hal yang sama sepertinya masih terjadi sampai saat ini. Oke saudaraku, mari kita lihat pelajaran demi pelajaran. Karena ketika kita bicara tentang air bah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam sejarah manusia. Bahkan dalam banyak budaya di dunia ini, mereka juga menyimpan catatan peristiwa yang sama ceritanya. Anda boleh lihat cerita-cerita orang Hindu atau dari suku Maya, penduduk lama Irlandia, penduduk asli Amerika Utara, bahkan di Cina, di Sumeria, India, ada cerita-cerita yang sepertinya mirip dengan cerita tentang air bah. Namun kita tidak akan bahas itu. Kita akan lihat dari teks Alkitab kita, yaitu air bah. Pelajaran pertama, yaitu persiapan air bah. Kejadian 6 ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Mengapa Allah menghancurkan dunia yang telah Dia ciptakan? Manusia akan menghancurkan diri mereka sendiri, saudaraku. Allah percaya bahwa tindakan ekstrim dan awal yang baru diperlukan. Dan Dia memilih Nuh untuk memperingatkan semua orang dan menawarkan sarana keselamatan, yaitu bahtera. Saudara, Allah berencana untuk menghancurkan bumi, tapi Dia tetap masih memberikan kasih karunia-Nya.
Dia memberikan kesempatan, bahkan dijadikan Nuh sebagai juru kabarnya untuk mengamarkan dunia, supaya dunia boleh berbalik. Allah memberikan instruksi secara rinci tentang bagaimana Nuh harus mempersiapkan bahtera, karena ini lambang keselamatan. Ukurannya tepat seperti apa yang Allah sampaikan, seperti yang dia lakukan. Allah sudah lakukan dengan Taut Perjanjian. Dia juga lakukan sehubungan dengan bagaimana Nuh, keluarga, dan seisi bumi harus diselamatkan. Harus mengikuti dengan tepat petunjuk yang sudah ia sampaikan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kejadian 6 ayat 22. Tuhan menawarkan kasih karunia-Nya kepada kita juga, saudaraku. Dan dia mengharapkan respons iman dan penurutan yang sama seperti yang dilakukan oleh Nuh. Tuhan kita memberikan kesempatan dan kesempatan. Dan dia mau supaya kita menuruti dengan tepat seperti apa yang dia perintahkan. Akankah kita datang di kaki salibnya dan melakukan dengan setia seperti apa yang dia firmankan? Saudaraku, mari anak-anak Tuhan, kita persiapkan diri kita karena keselamatan ditawarkan kepada kita, dan kita harus ikuti sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kemudian poin selanjutnya, peristiwa air bah. Kejadian pasal 7 ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Nah, lihat proses penciptaan dan air bah sepertinya mirip. Perairan terbagi kalau Anda lihat kejadian pasal 1 ayat 6. Pada peristiwa air bah, air ini menyatu. Dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan binatang menurut jenisnya. Dalam peristiwa air bah, kejadian 7 ayat 14, Allah memelihara binatang menurut jenisnya. Kemudian, pada peristiwa penciptaan, Allah membawa binatang kepada Adam. Dalam peristiwa Nuh, Allah membinasakan binatang karena manusia. Namun, ada juga yang diselamatkan sesuai dengan instruksi daripada Allah sendiri. Allah harus menghancurkan segala sesuatu yang telah diciptakan agar umat manusia dapat memiliki awal yang baru. Allah juga akan menghancurkan dunia ini untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk kita bebas dari dosa. Karena itu, saudaraku, panggilan untuk kita, tatkala bumi ini akan dihancurkan, akankah kita menjadi bagian anak-anak Tuhan yang akan diselamatkan, yang akan menjadi ahli waris kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan untuk kita, akan mewarisi dunia baru yang sudah dirancang khusus untuk saya dan saudara. Poin selanjutnya, akhir air bah. Kejadian 8 ayat 1 bagian A memberikan informasi. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Apakah Allah telah melupakan Nuh? Tidak, saudaraku. Allah tidak benar-benar kehilangan ingatannya. Allah mengingat berarti bahwa waktu yang tepat untuk segala sesuatu ada pada Tuhan. Akan tiba waktunya. Kadang-kala kita menyalahartikan apa yang menjadi tindakan Tuhan di dalam perjalanan iman kita. Saudaraku, setelah air bah berakhir, Nuh membuka jendela bahtera. Dia mengirim beberapa burung untuk mempelajari keadaan bumi saat itu. Dia mempercayai Allah dan dia juga mengambil tindakan untuk meneguhkan imannya. Anda lihat, tindakan iman kita harus diikuti dengan respons yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, mengikuti perintah-perintahnya. Nuh masih menunggu perintah Allah sebelum dia keluar dari bahtera. Dia lihat, oh sudah kering, tapi dia tidak serta-merta keluar. Tetapi dia selalu
mendengarkan perintah Tuhan. Dia selalu menunggu perintah Tuhan. Oh saudaraku, kadangkala kita tidak sabar menunggu perintah Tuhan, sehingga yang kita lakukan bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Anak-anak Tuhan, saudara-saudaraku, mari kita bersabar menunggu perintah Tuhan di dalam perjalanan iman kita, sehingga kita akan maju terus melangkah. Ketika Yesus datang, kita didapati setia, karena kita dengan setia melakukan perintah Tuhan, bahkan dengan sabar menunggu akan perintah-perintah yang Tuhan mau berikan bagi kita. Poin selanjutnya, perjanjian. Bagian pertama, Kejadian 6 ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Pertanyaan, apakah perjanjian Allah dengan Nuh? Bangunlah bahtera, dan aku akan menyelamatkanmu dari air bah. Ini adalah perjanjian, saudaraku, yang sama yang dibuat oleh Allah dengan saya dan saudara. Kisah 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Allah menggenapi perjanjiannya, dan Nuh merespons dengan tindakan syukur, satu korban bakaran. Kemudian Allah memberitahu Nuh tentang beberapa perubahan dalam gaya hidup mereka yang diperlukan dalam situasi yang baru ini. Sejak saat itu, mereka dapat memakan hewan, tetapi tidak boleh memakan darah mereka. Itu pun sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Alkitab. Bukan sembarang hewan yang Tuhan ingin mereka makan. Karena Anda boleh lihat ketika Nuh diperintahkan Tuhan untuk menggiring binatang-binatang masuk ke dalam bahtera, Allah sudah pisahkan. Ada binatang yang halal dan ada binatang yang haram. Dan rinciannya nanti kita akan lihat di dalam Imamat pasal 11. Nah saudaraku, Musa tidak menyebutkan dalam ayat-ayat ini bahwa hewan yang boleh dimakan itu adalah yang tidak haram. Namun kita akan lihat referensinya nanti. Tapi Musa sudah menulis dan sudah membedakannya. Binatang yang halal dan binatang yang haram. Kemudian, mari kita lanjut. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-11. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada lagi yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air untuk memusnahkan bumi. Apa yang diharapkan untuk dilakukan manusia dalam perjanjian baru ini? Tidak, ini adalah perjanjian sepihak, saudaraku. Allah yang melakukan, ini adalah karunia pemberian bagi umat manusia yang akan kita ingat setiap kali kita melihat pelangi. Perjanjian ini dan tandanya adalah pengingat akhir dari penciptaan yang asli. Allah beristirahat dan memberi kita hari Sabat sebagai satu tanda. Jadi ketika Tuhan membuat perjanjian ini, Tuhan juga menetapkan tanda. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, termasuk saya dan saudara, Tuhan juga memberikan tanda, yaitu Sabat. Allah memberikan manusia kesempatan kedua, ciptaan baru. Dia juga berkomitmen untuk melestarikan kehidupan di bumi. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kejadian 8 ayat yang ke-22. Saudaraku, pena inspirasi dalam buku Our High Calling, Ellen G. White berkata, saat kita menatap pemandangan yang indah, ini bagaikan pelangi, kita boleh bersuka cita di dalam Allah, yakin bahwa Dia sendiri sedang melihat tanda perjanjiannya ini, dan bahwa ketika Dia melihatnya, Dia mengingat anak-anak di bumi, kepada siapa itu diberikan. Penderitaan, bahaya, dan pencobaan mereka tidak tersembunyi darinya. Kita boleh bersuka cita dalam pengharapan, karena busur perjanjian Allah ada di atas kita. Dia tidak akan pernah melupakan anak-anak yang dipeliharanya. Oh saudaraku, sebuah janji yang indah juga bagi saya dan saudara. Suatu jaminan tatkala kita melihat pelangi bahwa ini adalah tanda perjanjian, tanda di mana saya dan saudara juga
akan diselamatkan, akan dilindungi, akan dijaga Tuhan. Karena itulah, saudaraku, dalam peristiwa air bah, paling tidak kita memiliki pelajaran yang penting untuk kita renung-renungkan, untuk menjadi landasan iman kita, di mana kita boleh berpijak kepada kebenaran yang sesungguhnya, di mana janji Allah pasti menjadi bagian saya dan saudara. Bahkan janji keselamatan itu akan kita miliki jika kita mau melakukan dengan setia seperti yang Tuhan perintahkan. Kita menunggu dengan sabar apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, dan kita lakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan Yesus Kristus yang berkati kita, biarlah kita akan tetap menjadi anak-anak perjanjian yang akan terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau menjadikan kami juga anak-anak perjanjian. Mampukan kami untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan benar. Tolonglah kami yang lemah ini, mampukan kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran, karena kami mau menyerahkan kehidupan kami dan semua rencana-rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami akan selalu mengandalkan Engkau dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.